Kenapa sebuah makanan harus dimasak selama berjam-jam? Di Yogyakarta, gudeg dimasak sejak tengah malam. Bukan untuk mengejar rasa yang kuat, bukan untuk mengejar jumlah yang banyak, melainkan untuk menunggu perubahan yang pelan. Pertanyaannya, mengapa makanan yang begitu lambat justru bertahan ratusan tahun? Apa yang sebenarnya disimpan gudeg selain rasa manis? Gudeg hari ini dikenal sebagai ikon Yogyakarta. Ia dijual di warung kaki lima, dibungkus daun, dikemas kaleng, bahkan dikirim ke luar negeri. Namun jauh sebelum menjadi identitas kota, gudeg adalah makanan yang lahir dari kebutuhan. Kebutuhan untuk bertahan dalam ruang hidup yang terbatas dan waktu yang panjang. Untuk memahami gudeg, kita harus kembali ke asalnya, ke tanah, ke dapur, dan ke cara hidup masyarakat Jawa. Gudeg diyakini berkembang di wilayah Mataram sejak abad ke-16. Wilayah ini kaya akan pohon nangka. Buahnya besar, mudah tumbuh, dan tersedia hampir sepanjang tahun. Bagi masyarakat agraris, nangka muda adalah bahan pangan yang logis, murah, mudah didapat, dan bisa dimasak dalam jumlah besar. Pada masa itu, tidak semua makanan dimasak untuk dinikmati. Banyak yang dimasak untuk bertahan. Gudeg muncul sebagai solusi dapur, bukan sebagai hidangan istimewa, melainkan sebagai makanan yang bisa dimakan bersama dan bertahan lama. Ketika Kesultanan Mataram berkembang, gudeg ikut menemukan tempatnya. Di lingkungan keraton, gudeg disiapkan untuk banyak orang, abdi dalam, prajurit, dan pekerja dapur. Gudeg tidak menuntut perhatian, tidak pedas, tidak menyengat, namun mengenyangkan dan tahan lama. Dalam budaya keraton, kesabaran adalah nilai penting, dan gudeg secara alami mengikuti ritme itu. Gudeg tidak dimasak cepat, ia dimasak perlahan, menggunakan api kecil selama 8 hingga 12 jam. Nangka muda yang keras perlahan melunak, warnanya berubah dari pucat menjadi coklat gelap. Perubahan ini tidak bisa dipercepat, api besar justru merusak rasa. Gudeg membutuhkan waktu. Dalam konteks ini, waktu bukan sekadar durasi, ia adalah bagian dari proses. Gudeg menggunakan bahan sederhana, nangka muda, santan, gula aren, dan daun jati atau daun salam. Kesederhanaan ini penting. Gudeg tidak bergantung pada rempah mahal, ia bergantung pada ketersediaan lokal. Gula aren memberi rasa manis yang dalam, bukan manis tajam. Santan memberi lemak dan tekstur, dan nangka menjadi medium utama. Gudeg tidak dibangun dari rasa yang saling bertabrakan, melainkan dari rasa yang menyatu perlahan. Dalam banyak budaya Jawa, api kecil adalah pilihan sadar. Api besar diasosiasikan dengan kemarahan, api kecil dengan pengendalian. Gudeg dimasak dengan api kecil, bukan hanya karena teknik, tetapi karena kebiasaan hidup. Budaya Jawa cenderung menghindari konfrontasi langsung, menahan, menunggu, dan bertahan. Gudeg merekam cara hidup itu dalam bentuk rasa. Ketika kolonialisme Belanda masuk, struktur pangan Jawa ikut berubah. Perkebunan tebu berkembang pesat, gula menjadi komoditas utama, rasa manis semakin mudah diakses. Gudeg pun ikut berubah, manisnya semakin kuat, warnanya semakin gelap. Ini bukan perubahan tiba-tiba, melainkan proses panjang di mana masyarakat menyesuaikan diri dengan sistem baru. Gudeg menjadi makanan yang lebih tahan lama, lebih padat energi, dan lebih cocok untuk kondisi sulit. Dalam masa kerja paksa, paceklik, dan keterbatasan pangan, makanan yang bisa bertahan lama sangat penting. Gudeg bisa dimakan berhari-hari, disimpan tanpa pendingin, dipanaskan ulang tanpa banyak perubahan rasa. Di banyak rumah, gudeg bukan simbol kemewahan, ia simbol keberlangsungan.
Seiring waktu, gudeg keluar dari ruang privat. Ia mulai dijual, dari rumah ke pasar, dari pasar ke jalan. Gudeg berubah fungsi, dari makanan bertahan hidup menjadi komoditas budaya. Yogyakarta pun berubah, dari pusat kekuasaan menjadi kota budaya dan pendidikan. Gudeg mengikuti perubahan itu, tanpa menghilangkan bentuk dasarnya. Di banyak sudut Yogyakarta, gudeg masih dimasak dengan cara lama. Api dinyalakan malam hari, panci besar digunakan berulang-ulang, takaran diingat, bukan ditulis. Bagi para peracik gudeg, rasa bukan hasil hitungan, melainkan pengalaman. Mereka mengenali gudeg dari aroma, warna, dan tekstur. Gudeg hampir selalu dimasak malam hari, ketika kota melambat, ketika suara berkurang. Malam memberi ruang untuk menunggu, dan gudeg membutuhkan ruang itu. Hubungan antara gudeg dan malam bukan kebetulan, ia adalah bagian dari ritme. Pertanyaan tentang rasa manis tidak bisa dijawab dengan satu sebab. Ia adalah hasil dari lingkungan alam, ketersediaan gula, pengaruh kolonial, dan preferensi budaya. Rasa manis dalam gudeg bukan sekadar selera, ia adalah hasil sejarah. Yogyakarta sering disebut kota yang ramah, tenang, tidak tergesa. Gudeg merepresentasikan citra itu, manis, tidak agresif, dan bersahabat. Namun di balik itu, ada keteguhan, ada daya tahan. Hari ini gudeg bisa diproduksi massal, dikemas, dipercepat. Teknologi memungkinkan efisiensi, namun efisiensi mengurangi satu hal, waktu. Gudeg instan masih gudeg, tapi ia kehilangan proses panjang yang membentuk karakternya. Ketika waktu dipotong, apa yang ikut hilang? Bukan hanya rasa, tetapi makna. Gudeg mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dipercepat tanpa konsekuensi. Pertanyaan sekarang, bukan apakah gudeg akan bertahan, melainkan bagaimana. Apakah sebagai produk cepat atau sebagai tradisi yang dijaga? Jawabannya ada pada generasi berikutnya. Gudeg bukan sekadar makanan, ia adalah catatan tentang cara hidup, tentang kesabaran, tentang penyesuaian, dan tentang bertahan tanpa banyak suara. Karena tidak semua perlawanan harus dilakukan dengan keras. Sebagian dimenangkan dengan waktu.